Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Maria Normayanti Delanangkur dengan NIM 2003030020, jurusan Sosiologi kelas A semester 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari UAS Ilmu Politik. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Yang pertama, pengantar. Seperti yang diterangkan di muka, Undang-Undang Dasar antara lain merupakan pencatatan atau registrasi pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Dalam bab ini, soal pembagian kekuasaan akan dibahas lebih jauh. Secara visual nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara, yang pertama secara vertikal dan yang kedua secara horizontal. Perbandingan konfederasi negara kesatuan dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Konfederasi. Menurut Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu bidang legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Negara federal. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa agak sukar merumuskan federalisme itu, karena ia merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Yang pertama ada negara Amerika, yang kedua Republik Jerman, dan yang ketiga negara Belanda. Beberapa macam negara federal. Boleh dikatakan bahwa tidak ada dua negara federal yang sama. Menurut C.F. Strong, perbedaan-perbedaan itu terdapat dalam dua hal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Yang kedua, badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Federalisme di Amerika Serikat. Bentuk negara Amerika Serikat umumnya dianggap sebagai federalisme yang paling sempurna. Ia mempunyai ciri-ciri federalis kuat, yaitu 1. Dana kekuasaan terletak di negara-negara bagian. 2. Kedudukan Mahkamah Agung Federal sebagai penafsir utama dari Undang-Undang Dasar dalam memutuskan masalah kompetensi antara berbagai tingkat pemerintahan. Federalisme di Uni Soviet. Prinsip federalisme ternyata ada dalam susunan badan legislatifnya, Soviet tertinggi yang terdiri atas 2 majelis. Federalisme di Indonesia atau Republik Indonesia Serikat pada Desember 1949 sampai Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat terdiri atas 15 negara bagian, disebut daerah bagian yang secara formal berkedudukan saling sama martabat. Perkembangan konsep trias politika. Pembagian kekuasaan secara horizontal, seperti di muka sudah disinggung, adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya, dan ini adalah hubungannya dengan doktrin trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan melaksanakan undang-undang. Trias politika di Indonesia. Ketiga Undang-Undang Dasar di Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politika dianut, tetapi karena ketiga Undang-Undang Dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politika dalam arti pembagian kekuasaan. Sistem parlementer dengan parliamentary eksekutif.
Dalam sistem ini, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab diharap mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif. Bab yang ke-9, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertama, badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Yang pertama ada wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang. Yang pertama ada administrasi, legislatif, keamanan, yudikatif, dan diplomatik. Beberapa macam badan eksekutif. Yang pertama, dalam mempelajari badan eksekutif di negara-negara demokratis, kita melihat adanya dua macam badan eksekutif yang menurut sistem parlementer dan menurut sistem presidensial. Sistem parlementer dengan parliamentary eksekutif. Dalam sistem ini, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dan badan eksekutif yang bertanggung jawab diharap mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dan badan legislatif. Menurut sejarah ketatanegaraan Belanda, terdapat beberapa macam kabinet ekstra parlementer. Yang pertama Zakenkabinet, yang kedua kabinet nasional. Di bawah ini beberapa contoh negara yang menerapkan sistem parlementer. Yang pertama, Republik Prancis 4 pada tahun 1945 sampai 1958, Republik Prancis, Inggris, dan India. Sistem presidensial dengan fiat eksekutif atau non-parliamentary eksekutif. Dalam sistem ini, kelangsungan hidup badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Badan eksekutif di negara-negara komunis. Di samping badan eksekutif di negara-negara demokratis, perlu juga kita bicarakan badan eksekutif di negara-negara komunis. Badan eksekutif di Indonesia. Dalam masa pra-demokratis, terpimpin yaitu pada November 1945 sampai Juni 1959, kita kenal badan eksekutif yang terdiri atas presiden serta wakil presiden sebagai bagian badan eksekutif yang tak dapat diganggu-gugat, dan menteri-menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri atas dasar tanggung jawab menteri. Badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Akan tetapi, adapun perbedaan antara namanya, dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Yang pertama, masalah perwakilan. Yang kedua, sistem satu majelis dan sistem dua majelis. Yang ketiga, majelis tinggi. Yang keempat, majelis rendah. Yang kelima, fungsi badan legislatif. Yang keenam, fungsi legislasi. Yang ketujuh, fungsi kontrol. Dan yang kedelapan, fungsi lainnya. Badan legislatif di negara-negara otoriter. Badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis, yuridis, dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu-ilmu politik, kecuali beberapa negara di Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep. Badan yudikatif dalam negara-negara demokratis. Sehubung dengan pembicaraan mengenai kekuasaan yudikatif, dalam hal ini kita perlu membicarakan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu common law dan civil law. Badan yudikatif di negara komunis. Pandangan orang komunis terhadap peranan dan wewenang badan yudikatif berdasarkan suatu konsep yang dinamakan Soviet legality. Badan yudikatif dan judicial review. Satu ciri yang terdapat di kebanyakan negara, baik yang memakai sistem common law maupun sistem civil law, ialah hak menguji, yaitu hak menguji apakah peraturan hukum yang lebih rendah dari undang-undang sesuai atau tidak dengan undang-undang yang bersangkutan. Kebebasan badan yudikatif. Dalam doktrin trias politika, baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan maupun sebagai pembagian kekuasaan, khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif. Bab 10. Partisipasi politik. Sistem dan definisi partisipasi politik.
Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Yang pertama, partisipasi partai politik negara demokrasi. Yang kedua, partisipasi politik di negara berkembang. Yang ketiga, partisipasi politik melalui new social movements dan kelompok-kelompok kepentingan. Yang keempat, beberapa jenis kelompok. Yang kelima, kelompok anomi. Yang keenam, kelompok nasosiasionalisme. Yang ketujuh, kelompok institusional. Yang kedelapan, kelompok asosional. Dan yang kesembilan, lembaga swadaya masyarakat. Bab yang ke-11, partai politik. Pengantar, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat. Ada beberapa perkembangan partai politik. Yang pertama, definisi partai politik. Yang kedua, fungsi partai politik. Fungsi di negara demokrasi. Yang pertama sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga sebagai sarana rekrumen politik. Yang keempat sebagai sarana pengaturan konflik. Yang kelima, fungsi di negara otoriter. Yang keempat, fungsi di negara berkembang. Yang kelima, klasifikasi sistem kepartaian. Yang pertama, sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem multipartai. Benarkah pengaruh partai politik turun? Yang pertama, partai politik di Indonesia. Zaman kolonial. Zaman pendudukan Jepang. Rezim pemerintahan Jepang yang sangat represif bertahan sampai 3,5 tahun. Semua sumber daya baik kekayaan alam maupun tenaga manusia dikerahkan untuk menunjang Perang Asia Timur Raya. Zaman demokrasi Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan, menyerahkan tentara Hindia Belanda kepada tentara Jepang yang disusul dengan kekalahan tentara Jepang, membulatkan tekad kita untuk melepaskan diri baik dari kolonialisme Belanda maupun dari fasisme Jepang dan mendirikan suatu negara modern yang demokratis. 1. Zaman Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Yang kedua, masa pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 sampai 1959. Zaman demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Zaman demokrasi Pancasila 1965 sampai 1998. Evaluasi partai politik pada tahun 1945 sampai 1998 dan rekomendasi. Zaman reformasi. Bab yang ke-12, sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum di kebanyakan negara demokrasi. Pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Yang pertama, keuntungan sistem distrik. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung. Malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan. Yang ketiga, karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Yang keempat, lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Yang kelima, sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Dari urian tadi jelaslah bahwa kedua sistem pemilihan umum memiliki segi positif dan segi negatif. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Zaman demokrasi parlementer. Sebenarnya pemilihan umum sudah direncanakan mulai bulan Oktober 1945, tetapi baru dapat dilaksanakan oleh Kabinet
Burhanuddin Harap pada tahun 1955, zaman demokrasi terpimpin. Sesudah mencabut maklumat pemerintah November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai presiden, Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 40. Zaman demokrasi Pancasila. Sesudah runtuhnya rezim demokrasi terpimpin yang semi-otoriter, adanya harapan besar di kalangan masyarakat untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokratis dan stabil. Masalah golput. Bahasan mengenai masa demokrasi Pancasila tidak akan lengkap jika tidak membahas golput. Menjelang pemilihan umum tahun 1977, timbul suatu gerakan di antara beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis. Zaman reformasi, perdebatan tentang sistem pemilu di awal masa revolusi pada tahun 1998 sampai 1999, yang terakhir pemilu di zaman reformasi. Sekian dan terima kasih.